Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar Gultom dengan tema Berkobar dengan Roh Kudus. Untuk minggu depan, tanggal 7 Juni, firman akan disampaikan oleh Bapak Gembala Markus Sudarji dengan tema Harmonisasi Pelayanan dan Keluarga. Disertai dengan perjamuan kudus, mari kita bertumbuh bersama di kelas pemuridan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk ibadah Abi, Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anak bertumbuh bersama dalam komunitas Abi, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi jemaat GB Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan diakonia atau misi, dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Eri. Kami juga menyajikan setiap harinya renungan firman atau jurnal yang Bapak Ibu bisa nikmati dan akses di akun YouTube channel GB Citra Garden 2. Demikian informasi kegiatan di GB Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Stay healthy, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat seluruh penyertaan-Mu minggu-minggu terakhir ini Tuhan. Kami bisa beribadah di masa-masa seperti ini. Biarkan masa-masa ini menjadikan kami lebih dekat lagi Tuhan kepadamu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sungguh bersuka cita hari ini karena ini adalah hari yang sangat spesial. Dan hari ini adalah hari di mana seluruh gereja Tuhan sedang memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Walaupun hari ini dalam keadaan yang berbeda kita merayakan karena situasi COVID-19 ini, tapi saya percaya apapun situasi yang sedang terjadi hari ini, Roh Kudus masih tetap bisa dicurahkan atas hidup kita. Dan Roh Kudus masih bisa tercurah di rumah Bapak Ibu semuanya hari ini. Maka itu Bapak Ibu hari ini siapkan hatimu, buka pikiranmu, dan terimalah Roh Kudus di rumahmu. Dan saya yakin lawatan Allah terjadi di rumah kita hari ini. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan hari ini, saya akan membawakan tema khotbah berkobar dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus betul-betul terjadi pada waktu itu. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Peristiwa yang membuat dunia sangat terkagum-kagum. Bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap murid-muridnya. Dan saya terlalu yakin dengan iman saya bahwa Roh Kudus juga bisa dicurahkan hari ini atas kehidupan setiap kita. Yang terpenting hari ini, bagaimana hati kita, hidup kita bisa berkobar-kobar dengan Roh Kudus. Sebab ketika kita berkobar dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyambut hidup kita. Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Mari buka Alkitab saudara yang ada di rumah. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan ia, melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Dan Lukas adalah salah satu saksi bagaimana Lukas melihat langsung perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan apa yang Yesus ajarkan, Lukas mendengar sendiri. Dan Lukas ingin menceritakan dalam Kisah Para Rasul ini, ternyata jauh sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah memberi pesan yang sangat penting. Maka Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa. Itu karenanya pada waktu Yesus terangkat naik ke sorga, seperti yang minggu lalu kita rayakan, maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka murid-murid kembali ke Yerusalem yang disebut loteng Yerusalem. Mereka di sana bertekun dengan bersehati, berdoa bersama-sama dan menantikan janji Bapa. Dan ketika mereka bersehati dan tekun bersungguh-sungguh menantikan janji Bapa, tibalah hari di mana Bapa menggenapi janjinya. Tibalah hari di mana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau setiap kita yang hari ini belum dibaptis Roh Kudus, maka saya percaya hari ini waktu kita buka hati kita buka pikiran kita, maka saya yakin Bapak Ibu yang di rumah akan menerima lawatan Roh Kudus. Sebagaimana murid-murid menerima lawatan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itu karenanya hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata Kisah Para Rasul mencatat begini, tidak cukup setiap kita orang percaya hanya dibaptis selam atau dibaptis air, tetapi kita perlu yang namanya dibaptis oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting ternyata dalam diri kita. Roh Kudus itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Karenanya Roh Kudus itu perlu diberikan kepada setiap kita. Kalau Bapak Ibu rindu hari ini, bukalah hatimu dan siapkan hatimu
untuk menerima lawatan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul berkata begini, pasalnya pertama ayat 12. Maka kembalilah Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Mereka semua bertekun, bersehati, dan bersama-sama berdoa, beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ternyata Yesus sudah memperingati murid-murid bahwa mereka perlu Roh Kudus. Pertanyaan saya, bisa nggak murid-murid Yesus setelah terangkat ke sorga, mereka kembali melayani, mereka kembali dalam aktivitas mereka untuk memberitakan Injil? Maka saya yakin bisa, tapi tidak ada kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Maka itu kita perlu berkobar-kobar dengan Roh Kudus hari ini. Apalagi di tengah situasi yang sedang terjadi hari ini, kita perlu berkobar-kobar dengan Roh Kudus. Pertanyaan yang sangat singkat hari ini, kenapa kita harus berkobar dengan Roh Kudus? Kenapa kita harus berkobar dengan Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu boleh catat, kenapa kita harus berkobar dengan Roh Kudus? Karena supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Kita perlu berkobar dengan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita, dalam situasi apapun, supaya Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku selama-lamanya. Maka Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai engkau selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita nggak sanggup jalan sendirian menghadapi situasi yang terjadi hari ini. Kita nggak sanggup menjalani kehidupan ini dengan keberadaan kita sebagai manusia. Karena kita ini manusia yang sangat terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kepintaran kita sangat terbatas. Kehebatanmu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah terbatas oleh situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu kita perlu Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyertai hidup kita. Dan saya yakin ketika Roh Kudus akan menyertai kita, hal yang pernah dialami murid-murid akan dialami oleh kita. Pada waktu murid-murid mengalami lawatan Roh Kudus, ada banyak perkara besar yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang spektakuler yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita dipenuhi Roh Kudus hari ini, akan ada banyak perkara besar terjadi dalam hidupmu. Akan ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Karena itu kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Kita perlu berkobar-kobar dengan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus menyertai kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kenapa Roh Kudus harus menyertai hidup kita selama-lamanya? Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus mengetahui semua yang terjadi atas hidup kita. Saya terlalu yakin Dia adalah pribadi yang bisa memahamimu hari ini. Dia tahu persis hatimu hari ini. Dia tahu persis pikiranmu hari ini. Itu karena kita perlu Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Roh Kudus tahu kesulitanmu hari ini. Roh Kudus tahu kesesakanmu hari ini. Roh Kudus tahu banget kesedihanmu hari ini. Itu karenanya kita perlu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Maka kata firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, dan segala sesuatunya engkau ketahui. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus memang tahu persis siapa kita. Roh Kudus tahu persis kekuatan kita. Karena itu kita perlu disertai oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus menyertai kita? Maka yang kedua, karena Roh Kudus memiliki kendali atas hidup kita.
Roh Kudus masih memiliki kendali atas hidup kita. Kalau Roh Kudus tidak memiliki kendali dalam kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita akan binasa dengan apa yang kita inginkan. Sebab manusia cenderung jatuh dengan keinginan-keinginan sendiri. Tapi Roh Kudus, karena dia mengendalikan hidup kita, maka dia akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Dia akan mengarahkan kita kepada jalannya Allah. Sehingga pada suatu hari nanti, kita akan kembali bertemu dengan Yesus. Dan itu karenanya Bapak Ibu, kita perlu disertai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu masih mengendalikan hidupmu dan hidupku. Kenapa kita harus disertai oleh Roh Kudus? Karena yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena Roh Kudus itu sanggup memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Roh Kudus sanggup memberi kekuatan dalam hidupmu. Roh Kudus sanggup memberikan sukacita atas hidupmu. Karena hari ini saya yakin percaya Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang sedang bersedih karena situasi hari ini. Saya tahu hari ini banyak orang-orang yang sedang berharap akan pertolongan Tuhan hari ini. Tetapi firman Tuhan, kabar sukacita firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada setiap kita kekuatan. Tuhan sanggup memberikan kepada kita semangat yang baru. Karena Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin hari ini kita sudah lelah dengan kejadian yang terjadi hari ini. Mungkin kita sudah terlalu capek. Mungkin kita sudah terlalu bosan dengan situasi hari ini. Mungkin kita sudah terlalu lelah dengan kesusahan-kesusahan kita hari ini. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dia mampu memberikan kekuatan kepadamu. Dia mampu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Itu karenanya kita perlu Roh Kudus menyertai hidup kita. Maka berkobarlah hidupmu dengan Roh Kudus. Kobarkanlah hatimu, kobarkanlah pikiranmu, bahwa Roh Kudus sangat penting dalam hidupmu. Karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena yang kedua, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu saat hidupmu. Galatia pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus, Bapak Ibu, menyadari bahwa kalau dia bisa memiliki sebuah talenta kerasulan, itu bukan karena kekuatannya, tapi itu karena kasih karunia daripada Roh Kudus. Rasul Paulus dapat memahami segala sesuatu pada waktu dia hidup. Itu karena Roh Kudus memberikan penyataan-penyataan dalam dirinya. Dengan kata lain, Paulus itu kurang pintar apa? Paulus orang cerdas, Paulus orang hebat. Tapi Paulus tidak pernah mengakui kehebatan kecerdasannya. Tapi yang Paulus akui, kalau dia bisa hari ini, bisa ada hari ini, itu semua karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada dia. Hari ini Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu atas hidupmu. Sebab dia mampu mengajarkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dia mampu mengajarkan. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus sangat diperlukan atas hidup kita. Peristiwa Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu memberi pelajaran kepada kita bahwa Roh Kudus diperlukan dalam kehidupan kita. Karena dia mampu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Mungkin hari ini kita sedang mengalami jalan buntu. Mungkin kita sedang mengalami keterpurukan. Mungkin kita sedang mengalami keterbatasan hari ini. Tapi Roh Kudus mampu mengajarkan segala sesuatu. Hal-hal yang baru akan Roh Kudus berikan atas hidupmu. Karena itu kita perlu yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima lawatan Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus berkobar dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus mengingatkan setiap firman Allah atas hidup kita. Pikiran kita ini sangat terbatas, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu boleh baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi itu tidak semua nempel di otak kita.
Tapi Roh Kudus sanggup mengingatkan setiap firman Tuhan yang kita baca. Di saat lemah, firman Tuhan akan diingatkan oleh setiap kita. Di saat kita sedang putus asa, firman Tuhan akan diingatkan oleh kita. Di saat kita sedang terpuruk, firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Karena itu firman Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang membuat Tuhan Yesus sanggup. Dia menghadapi pencobaan dari iblis di padang gurun. Karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus hidup dengan Roh Kudus. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus pun pernah mengalami pencobaan 40 hari di padang gurun tanpa makan. Dan dia pernah merasakan kehausan. Tapi Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar. Jadi firman itu sangat penting dalam diri kita. Dan itu karenanya kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan setiap firman yang ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin firman itu ada di hidup kita. Saya yakin firman itu ada di pikiran kita. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang ada dalam hidup dan pikiran setiap kita. Itu karenanya Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan hari ini, saya mengajak setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya mendorong setiap Bapak Ibu semua untuk buka hati buat Roh Kudus. Berkobar-kobarlah dengan Roh Kudus. Dan yang hari ini yang perlu kita lakukan dengan Roh Kudus, kita harus mulai berpikir perkara-perkara di atas, bukan lagi perkara-perkara yang di bawah. Karena saya yakin Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan besar atas hidupmu hari ini. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita di rumah. Ada sebuah pujian yang sangat luar biasa hari ini. Dan kita perlu menaikkan pujian ini dari hati kita. Dan pujian ini berkata demikian. Haleluya, Jesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu yang ada di rumah, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Hari ini Roh Kudus akan memberikan sukacita di hidupmu. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Roh Kudus akan menunjukkan jalan-jalannya atas hidupmu. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar atas hidupmu. Dia tahu persis situasimu hari ini. Dia tahu hatimu hari ini. Dia tahu pikiranmu hari ini. Dan buka hatimu. Minta Roh Kudus mengalir hidupmu. Dan saya bisa merasakan Roh Kudus melawat setiap Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini. Mari katakan, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sambil mengangkat tanganmu, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus.
sembuhkanku, sembuhkanku. Mari sembah Tuhan. Mengalir Roh Kudus. Hari ini hamba percaya Roh Kudus mengalir atas setiap rumah umat-umat yang sedang menyaksikan ini. Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus lawat, Roh Kudus jamah, dan Roh Kudus menyatakan hal-hal yang besar atas hidup mereka. Roh Kudus, Kau tahu persis hati setiap umat-Mu hari ini. Dan hari ini biar lawatan Allah terjadi di rumah mereka masing-masing. Jamah dan urapi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini, yaitu bicara tentang Roh Kudus yang turun atas hidup kita, membuat kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dalam kitab Roma tadi dikatakan bahwa hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan tetap kuat dan semangat sekalipun kita seorang diri. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita juga akan bersemangat untuk berdoa. Sekalipun ada banyak tantangan dalam hidup ini, kita tetap semangat. Sekalipun di sekitar kita, saudara, situasi tidak memungkinkan. Dunia begitu banyak informasi yang membuat kita mungkin tercekam dengan ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara akan tetap berkobar-kobar. Artinya berkobar-kobar adalah tetap kuat, tetap semangat. Sekalipun tidak ada orang lain, sekalipun ada banyak tantangan dalam hidup ini, sekalipun saudara seorang diri, saudara tetap semangat berdoa, saudara tetap semangat untuk satu keluarga beribadah bersama-sama menghadapi hidup ini. Sekalipun dunia bisnis saudara mengalami kesulitan, kelesuan, tapi roh saudara tetap menyala di dalam Tuhan. Terima kasih Brother Baktiar yang hari ini memberkati firman Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati lewat firman Tuhan. Dan saudara yuk maksimalkan, andalkan, gantungkan hidupmu kepada Roh Kudus. Supaya saudara terus kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Bukan hanya sekedar kuat dan bertahan, tetapi hidup Bapak Ibu Saudara terus berkobar-kobar dan menyala untuk Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan untuk terima berkat Allah. Dan biarlah engkau sembari berkata, engkau Roh Kudus kekuatan dalam hidup ini. Engkau Roh Kudus penopang dalam hidup ini. Yang membuat rohku berkobar-kobar di dalam engkau. Membuat rohku terus tetap semangat. Membuat rohku tidak lemah. Membuat rohku tidak terus tenggelam dalam kekecewaan dan ketakutan. Dan kekhawatiran. Tetapi terus semangat di dalam Tuhan. Mari saudara terima berkat Tuhan hari ini di tengah-tengah keluargamu. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara, yang akan memberi penghiburan, menolong saudara, mengingatkan saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, saudara yang diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat bergantung kepada Roh Kudus dan terus berkobar-kobar di dalam Dia. Amin.